event besar jamaah, di semua momen besar, bahwa puncak-puncaknya adalah di hari-hari terakhir. Di semuanya, puncak-puncaknya adalah di hari-hari terakhir. Begitu juga di dalam agama kita. Kita tahu ada momen besar seperti 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puncak-puncaknya kapan? 8, 9, 10. 8, 9, 10. Hari-hari terakhir. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan mulia. Mulai dari malam pertama, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Mulai dari malam pertama, Futihat abwabul janan, Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tapi puncak Ramadan adalah di 10 malam terakhir. Dan kita baru saja memasuki malam-malam tersebut. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita berada di malam ke-21. Dan tahukah kita bahwa ulama kebanggaan kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam yang kita sangat hormati, imam yang diikuti, yang pengikutnya jutaan orang pada hari ini. Kita belum mengkalkulasikan dari setiap generasi dan dalam setiap tahun. Ulama yang diikuti dan dijadikan rujukan oleh banyak sekali umat Islam, termasuk di negara Indonesia, di Asia Tenggara, di Mesir pada hari ini, dan di berbagai negara lainnya. Beliau menyatakan, atau beliau mengandalkan, beliau condong bahwa salah satu malam yang menjadi kandidat kuat Lailatul Qadar adalah malam ke-21. Beliau sampaikan, walladhi yushbihu an yakuna lailatul ihda wa ishrin, an yakuna lailatul ihda wa ishrin wa thalatha wa ishrin. Yang diunggulkan kemungkinan itu di malam ke-21 dan malam ke-23. Beliau berdalil dengan hadis Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id. Jamaah yang Allah muliakan, dan kita berada di malam ke-21. Kita berada di malam ke-21. Jadi nggak ada ceritanya, oh ana malam 21 santai-santai dulu. Pemanasan. Nanti baru ngegasnya malam ke-27. Siapa yang meragukan ilmu Al-Imam Syafi'i? Siapa yang meragukan ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama lain? Kalau sampai Al-Imam Asy-Syafi'i menjagokan malam ini punya kemungkinan besar menjadi Lailatul Qadar, masihkah kita santai-santai? Siapa kita? Kita yang gak hafal ayat, kita yang gak hafal hadis, kita yang banyak meremehkan, kita yang tidak maksimal, kita yang muqassir, kita penuh kekurangan dalam beribadah. Saudaraku yang Allah muliakan, malam 21 gak ada waktu santai. Ini 10 malam final. 10 malam final. 10 malam terbaik di bulan Ramadan. Dan di salah satu, sekali lagi, di malam-malam ini ada Lailatul Qadar. Sebagaimana kesepakatan para sahabat yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya, Umar pernah mengumpulkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bertanya kepada mereka, kapan Lailatul Qadar? Dan mereka sepakat Lailatul Qadar di antara 10 malam terakhir di Ramadan. Makanya Nabi kita SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Dan juga Nabi SAW bersabda, taharau lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di Ramadan. Nabi meminta kita mencari 10 malam terakhir. Lalu beliau menekankan juga di malam-malam ganjil di bulan Ramadan di 10 malam terakhir ini. Ini menunjukkan tidak ada kata lengah, tidak ada ngepur, tidak ada milih-milih. Karena Nabi kita SAW tidak milih-milih dalam prakteknya. Kalau ada sosok yang paling berhak hanya beribadah di 1 malam dari 10 malam terakhir ini saja, maka sosok itu adalah Nabi kita SAW. Kalau ada sosok yang berhak untuk memilih bahwa saya hanya mau ibadah di malam ke-27 saja, di malam ke-25 saja, atau malam ke-29 saja, maka sosok itu adalah Nabi SAW. Tapi apakah beliau demikian? Mari kita simak testimoni dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu sebelumnya. Yang nggak pernah terlihat di waktu-waktu sebelumnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau Nabi SAW bermadhab sapu bersih, pola beliau sapu bersih malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pantaskah kita milih-milih? Pantaskah kita santai-santai? Pantaskah kita baru panas di malam ke-27? Start dari 21 jamaah. Mumpung belum terlambat. Dan ini malamnya. Malam yang dijagokan sebagian di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini bisa dicek dalam buku-buku Syafi'iyah seperti Hawil Kabir atau Majmu' Syarah Muhadzab dan buku-buku tersebut. Maka mumpung masih berada di malam ke-21 dan mumpung kita masih ada di jam 9-an, masih ada jam 10, masih ada jam 11, masih ada jam 12, masih ada jam 1, masih ada jam 2, masih ada jam 3, masih ada jam 4, sampai adzan subuh dikumandangkan, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kenyamanan, keselamatan sampai terbit fajar. Saudaraku yang Allah muliakan, dan tidak ada yang lebih mengerti bagaimana memaksimalkan momen terbaik ini kecuali Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam hadis Bukhari, idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 malam terakhir di Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau uswah hasanah kita. Beliau suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik buat kalian. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama, syadda mi'zarah. Beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Wa ahya lailahu. Dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlah. Dan beliau membangunkan keluarga beliau. Saudaraku yang Allah muliakan, syadda mi'zarah di malam-malam ini 21, 22, 23, 24 sampai malam ke-29 atau 30, syadda mi'zarah, beliau kencangkan tali ikat pinggang beliau, lalu beliau hidupkan malam-malamnya, lalu beliau bangunkan keluarga. Ini menunjukkan bahwa yang harus kita lakukan, kita harus bermain dengan pola 3 ini. Kencangkan ikat pinggang, lalu hidupkan malam-malam, dan bangunkan keluarga kita. Kencangkan ikat pinggang, apa maknanya? Maknanya, hadirin yang Allah muliakan, sebagian ulama mengatakan ini adalah kata kia atau kalimat kiasan untuk menunjukkan semangat beribadah.
Nabi memiliki diksi, kencangkan ikat pinggang. Kita orang Indonesia punya diksi, malika kita sing-singkan lengan baju kita. Ketika orang Indonesia mengatakan sing-singkan lengan baju, maka ini menunjukkan dia akan melakukan kerja keras. Dia akan serius. Oke, saya sing-singkan lengan baju saya. Dalam bahasa Arab ada istilah sing-sing apa, kencangkan tali ikat pinggang. Artinya habis-habisan. Ibadah mati-matian. Ya sholat, ya puasa, ya sholat, ya zikir, ya baca Quran, habis-habisan. Makna yang kedua, ini menarik. Makna yang kedua adalah beliau tidak mencampuri istri beliau, tidak berhubungan dengan istri beliau. Artinya bercampur atau berhubungan intim. Selama 10 malam ini beliau cuti jamaah. Dan ini tidak aneh, karena kita tahu bahwa Nabi SAW beriktikaf. Dan Allah berfirman tentang iktikaf dalam surat Al-Baqarah ayat 187, وَلَا تُبَاشِرُهُنْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian mencampuri istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau mendatangi istri saja diliburkan oleh Nabi SAW, padahal kita tahu bahwa mencampuri istri tidak haram di bulan Ramadan. Tidak haram. Tidak haram di malam-malam bulan Ramadan. Yang haram kan ketika puasa. Tapi di malam-malam nggak masalah. Tapi untuk khusus 10 malam terakhir diliburkan oleh Nabi SAW. Tapi nggak haram. Tapi beliau memilih meliburkan. Dan padahal kita tahu bahwa seseorang yang berhubungan dengan istrinya dengan niat melampiaskan syahwatnya di tempat yang halal, itu dapat pahala. Fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada saat kalian berhubungan intim dengan istri kalian itu ada sedekahnya. Kalau hal ini diliburkan, lalu bagaimana dengan kegiatan-kegiatan sia-sia lainnya? Atau maaf, kegiatan-kegiatan sia-sia. Ini nggak sia-sia. Bercampur dengan istri tidak sia-sia. Bahkan jika diniatkan dengan jalan yang halal, maka dapat pahala. Lalu bagaimana dengan nonton di malam-malam ini? Bagaimana dengan santai-santai di malam-malam ini? Bagaimana dengan madhab rebahan di malam-malam ini? Bagaimana dengan sibuk di sosial media di malam-malam ini? Membaca yang gak jelas, ngikutin gak jelas, nonton, subhanallah. Ini berhubungan suami istri. Nabi liburkan. Maka jamaah sekalian tinggalkan hal yang mubah, yang bisa memalingkan kita dari beribadah kepada Allah, yang biasa meletihkan kita dalam beribadah kepada Allah, yang bikin mata kita capek sehingga kita nggak fokus beribadah. Emangnya haram? 10 malam terakhir coba kita bermain meninggalkan sebagian hal-hal yang mubah, yang melalaikan atau yang mengganggu konsentrasi kita walaupun tidak haram. Ini praktek Nabi SAW, apalagi Nabi beriktikaf. Jelas iktikaf meninggalkan banyak hal mubah. Jadi level 10 malam terakhir, kalau kita bisa simpulkan, level 10 malam terakhir itu bukan hal-hal yang haram lagi kita tinggalkan, tapi hal-hal yang mubah yang bisa membuat kita terganggu beribadah kepada Allah atau mengurangi kualitas dan kuantitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 hari terakhir, saudaraku. Itu 10 malam terakhir. Bermainlah di level itu. Karena itulah level Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, syadda mi'zarah. Syadda mi'zarahu. Karena beliau ahya lailahu, yang kedua, beliau hidupkan malam-malamnya. Dan banyak para ulama mengatakan benar-benar begadang. Terjadi khilaf para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan beliau tidur sedikit aja. Sedikit.
Tapi sebagian ulama mengatakan belum begadang. Walaupun tidur nggak haram, tapi belum begadang di 10 malam ini. Itu yang dijelaskan, bisa dicek keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Fathul Bari, keterangan Al-Imam Nawawi dalam Minhaj, keterangan Syekh bin Baz dan para ulama yang lain. Begadang jamaah. Beliau yang telah diampuni oleh Allah yang terdahulu dan yang masih akan datang. Beliau yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau manusia terbaik. Beliau rasul terbaik. Beliau bergelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Habis-habisan di malam-malam ini. Lalu kita tidur. Kita yang banyak dosa ngelantur. Kita yang banyak dosa nonton. Kita yang banyak dosa santai. Kita yang banyak dosa ngobrol. Kita yang banyak dosa ketawa sana ketawa sini. Kita yang banyak dosa sibuk gak jelas. Ini beliau yang dijamin surga sama Allah, jamin surga. Beliau pemimpin umat manusia. Beliau manusia terbaik. Beliau kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini mengetuk hati kita? Habis-habisan di 10 malam ini jamaah. 10 malam. Upayakan kalau harus tidur seminim mungkin. Mungkin kita tidur 1 jam. Fattakullah masata'tum. Tidak ada paksaan, gak ada keharusan, gak ada kewajiban. Tapi semampu kita, tekan kemampuan terbaik kita. Ini 10 malam terakhir. Dan tahun ini unik jemaah. Belum tentu kita dapat kelapangan seperti tahun ini. Betul masih banyak yang beraktivitas, tapi kelapangan, waktu yang Allah kasih secara umum itu sangat berbeda dibanding tahun-tahun yang lalu. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jangan sampai kita udah rugi duniawi, kita rugi akhirat juga. Kita nggak dapat 10 malam terakhir. Setiap malam beliau begadang. Setiap malam beliau begadang. Lalu bagaimana dengan kita? Hidupkan malam-malam ini. Perjuangkan malam-malam ini. Sebagaimana uswah hasanah kita memperjuangkan malam tersebut. Pada beliau sudah dapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terbiasa ngantuk, kita yang biasa tidur. Jangan di malam-malam ini. Nanti pada lebaran ada waktu untuk tidur. Ada waktu untuk bed rest, tapi di malam-malam ini kita merasa nggak maksimal di hari kedua, di malam ketiga, malam keempat, atau malam ke-16, malam ke-17. Ini saatnya untuk memperbaiki, hidupkan, begadang, ibadah kepada Allah, baca Al-Quran, doa kepada Rabbul Alamin. Pastikan kita sholat wajib, usahakan berjamaah. Sebagaimana hadis Muslim, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia mendapatkan bonus pahala sholat atau ibadah setengah malam full. Dan barang siapa yang sholat subuh, artinya sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka bonusnya genaplah sholat atau ibadah semalam suntuk. Hadis Muslim. Hadis Muslim. Lalu pastikan tarawih berjamaah. Man qama mal imam hatta yansharif fakutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam berjamaah sampai selesai, sampai witir, maka ia mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Lalu baca Al-Quran jamaah. Ini malam membaca Al-Quran.
paksa diri kita baca tuh minimum 100 ayat. Man qara'a bi mi'ati ayat fi laila kutiba lahu qiyamul lailah. Dalam hadis yang disahihkan Syalbani dalam Sahih Jami, barang siapa membaca 100 ayat di malam hari, maka ia mendapatkan bonus sholat atau ibadah semalam suntuk. Dan jangan, kalau bisa lebih 100 ayat, lebihkan 100 ayat, 200, 300. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz mungkin malam ini. Al-Imam Qatadah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-20, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Di 10 hari ini, sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Al-Imam Syafi'i kita sudah katakan 2 kali khatam sehari. Imam Abu Hanifah 2 kali khatam sehari. Uthman diriwayatkan dalam satu malam sekali khatam. Uthman radhiyallahu ta'ala. Hadirin, kalau nama-nama itu sungguh-sungguh beribadah, lalu kita santai-santai. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan 83 tahun lebih. Kapan lagi kesempatan? Hari-hari ini waktunya. Kita yang banyak dosa, kita yang banyak khilaf, kita yang mungkin berzina, kita yang mungkin melakukan hal-hal yang kotor dulu. Kita yang makan riba, kita yang sogok, kita yang maksiat, kita yang melakukan keharaman, kita yang gak sholat, kita yang gak puasa, kita yang banyak lupa zakatnya berapa, dulu gak pernah bayar zakat. 10 malam ini ya ma, 10 malam ini fight lah, kejar itu. 83 tahun hanya 10 malam, masa gagal juga? Kelewatan lah. Sudah kita sampaikan, kalau Allah suruh kita nyari 1 tahun full, lalu pahalanya 83 tahun, gak ada yang boleh protes. Itu udah untung. 1 dapat 83 lebih. Pakar matematika mana yang mengatakan itu rugi? Pakar matematika mana yang mengatakan protes lah, ini nggak worth it buat Anda. 1 dapat 83. Ini nggak 1 tahun. Ini nggak 6 bulan. Ini nggak 3 bulan. Ini nggak 1 bulan. Ini 10 malam saja. 10 malam saja. 10 malam bukan di bulan Safar, bukan di Jumadil Tsani, di Ramadan, yang seluruh akses ibadah dimudahkan, seluruh fasilitas dimudahkan, banyak syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup sama Allah. Lalu hari ini waktu Allah kasih ke kita, traffic yang masih aktivitas traffic nggak semacam tahun-tahun lalu, masa nggak dapat juga? Maka nggak heran Nabi katakan man hurima khairah faqad hurim. Barang siapa yang terhalang gagal mendapatkannya, maka dia terhalang atau gagal mendapatkan banyak sekali keutamaan dan gagal dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan. Lalu aiqadha ahlahu. Nabi bangunkan keluarga beliau, bangunkan keluarga jamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau sholat dan beribadah sampai tengah malam, mungkin jam 12, jam 1. Abis itu beliau bangunkan keluarga beliau, beliau bilang as-sholah, pada sholat. Dan Nabi SAW bangunkan keluarga besar beliau, semua beliau bangunkan. Aiqadha Allah, bangunkan. Lalu pada beribadahlah kepada Allah. Ada yang beribadah di kamar, ada yang beribadah di ruang tamu, ada yang beribadah di ruang keluarga. Tapi di dapur dihindarilah jamaah. Nanti pada ngemil di sana. Cari tempat spot yang enak, minta petunjuk kepada Rabbul Alamin. Ini yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir, jamaah yang Allah muliakan, Allah menawarkan ampunan ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya.
Hadirin yang Allah muliakan, apa syaratnya? Hadis riwayat Imam Bukhari, man qama lailatal qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi SAW, dan bagaimana Nabi menyemangati kita, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman, karena ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ihtisab, baru kita akan dapat pengampunan dosa. Pertanyaannya, apa itu iman? Yakin bahwa ini yang diperintahkan oleh Allah. Kita yakin. Dan inilah orang-orang beriman. Inilah orang-orang beriman. Mereka kenapa menghidupkan malam-malam ini? Karena yakin ini perintah Allah. Allah yang berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada surat Al-Qadar, beriman kepada sabda Nabi SAW. Karena iman. Lalu ihtisaban mengharapkan pahala. Dan menariknya, apa yang disampaikan juga oleh Imam Al-Khattabi. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, yang mendapatkan ampunan adalah orang-orang yang ihtisab. Ihtisab itu apa sih? Yang hatinya tenang ketika beribadah di malam-malam ini. Nyaman, semangat, antusias. Ghair mustaqil. Gak merasa berat. Wala mustatil. Dan tidak merasa panjang, gak merasa lama. Jadi dia ibadah semaksimal, antusias. Dan dia gak pernah merasa ribet banget sih, sulit banget sih, kok lama banget. Dia menikmati malam-malam ini. Jadi orang-orang yang mendapatkan ampunan di 10 malam ini adalah orang-orang yang menikmati. Secapek apapun dia, seletih apapun dia beribadah, sepanjang apapun bacaannya, sebanyak apapun tilawahnya atau bacaan Al-Qur'annya, dia menikmati. Gak merasa capek. Itu ihtisaban. Ihtisaban itu benar-benar antusias karena dia berharap. Kok dia berharap? Karena dia beriman. Makanya ini muaranya iman, jemaah. Yakin gak kita sama Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau mau ampunan, itu benar-benar kita gak merasa ini lama. Jadi contoh nih, kita misalnya kita taraweh, misalnya kita baca Quran, mungkin kita tidur cuma sejam atau cuma setengah jam. Wah, bisa-bisaan kita doa, kita zikir, kita baca Quran, kita sholat lagi. Lalu begitu jam 4:15 atau habis sahur atau menjelang fajar, itu tanpa skenario kita spontanitas bilang, ya Allah, kok cepet banget ya selesainya. Cepet banget ya selesainya. Padahal kita udah start habis-habisan dari maghrib sampai subuh. Tidur cuma setengah jam. Atau tidur 1 jam. Atau mungkin pakai madzhab yang gak tidur sama sekali. Begitu subuh, kok cepet banget ya. Itu kok cepet banget, itulah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Karena ihtisab mengandung makna tidak merasa panjang, tidak merasa lama, tidak merasa capek. Itu ihtisab. Itu ihtisab. Itu ihtisab, jemaah. Antusias. Makanya kan dalam riwayat para sahabat Nabi SAW yang ikut sholat Nabi SAW di 10 malam terakhir kan, begitu Nabi selesai kan minta terus tambah ya Rasul. Baru Nabi katakan, man qama mal imam hatta yansharif fa kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sampai witir, dia sudah tercatat sholatnya sampai semalam suntuk. Minta nambah. Para sahabat tuh minta nambah. Padahal
Padahal kita tahu sholat Nabi lamanya luar biasa. Minta nambah. Antusias. Itu ihtisaban. Adapun orang yang tarawihnya ngantuk-ngantuk, terus ngedumel, gila nih imam gak punya perasaan, kok gak selesai-selesai. Dia gak dapat ihtisab jamaah. Emang kalau masuk surga secapek ini ya? Aduh gue udah ngantuk nih. Dia gak dapat. Itu bukan ihtisab. Aduh ini gue mau tidur nih, gue mau tidur. Gue capek deh, lo aja deh, lo aja. Lo doain gue ya. Biar gue masuk surga juga sama lo. Itu bukan ihtisab. Ihtisab tuh gak merasa berat di 10 malam ini. Dan gak merasa panjang. Singkat aja. Ya Allah udah selesai. Ya Allah udah adzan subuh. Udah subuh ya? Ya Allah cepet banget sih. Padahal dia belum tidur. Dari maghrib belum tidur. Atau dia tidur cuma 1 jam. Dipanggil sama istrinya atau dipanggil, yang ayo kita makan sahur dulu. Udah makan sahur aja. Kok cepet banget? Padahal dari awal ibadah. Itu ihtisab jamaah. Ihtisab. Main tuh begitu di 10 hari ini. Itu Nabi SAW yang mengatakan. Dan itu amalan Nabi SAW di 10 malam terakhir ini. Semangat. Makanya kan nuansa positif di 10 malam terakhir. Nuansa positif. Makanya kan dulu para ulama klasik pakai baju yang bagus, pakai parfum, mandi. Bagaimana Imam Malik pakai baju yang bagus di 10 malam ini. Lalu kita tahu juga Ayub As-Sikhtiyani, Tamim Ad-Dari. Itu para ulama. Mereka pakai baju bagus di 10 malam. Mandi, pakai parfum. Mereka optimis, mereka antusias. Kenapa demikian? Iman jemaah, iman. Kalau misalnya ada pengusaha papan atas dunia menawarkan kepada kita, Anda kerja sama saya 10 hari aja, 10 hari. Saya nggak minta 11, saya nggak minta 12, 10 hari. Startnya maghrib, selesainya jam 5. Maghrib, selesai, atau 12 jam deh, udah langsung gerak. Mulai jam 6 pagi, mulai jam 6 sore, selesai jam 6 pagi. Nggak boleh tidur ya. Kalau tidur setengah jam. Istirahat setengah jam. Kerja full. 10 hari. Saya nggak minta 11, saya nggak minta 12, saya nggak minta 13. 10 hari. Kalau berhasil, 3 miliar. Begadang nggak kita? 3M. 3 miliar. Sekali lagi, begadang nggak? Kalau ini ditawarkan. Ini PHK udah jutaan orang loh PHK. Banyak orang susah. Banyak orang bunuh diri. Ditawarin nih, pengumuman. 10 hari kerja sama saya. Kita balik. Start 6 sore. Selesai 6 pagi. Habis itu kalau Anda mau tidur silakan tidur. Mau istirahat silakan istirahat. Saya hanya minta 6 sore sampai 6 pagi. 3 miliar. Saya kasih cash 3 miliar. Lalu dia bilang lagi, kesempatan terbatas. Saya hanya terima 1000 orang aja. Segera daftar. Kira-kira ngantri nggak tuh orang? Oh ngantri ya, 3M. 10 biarin deh, gue begadang deh, 10 malam begadang. 3M. Bal tu'thiruna al-hayata dunia. Tapi kalian memang memprioritaskan dunia terus sih. Kenapa manusia bisa tawarkan kalian yakin? Allah tawarkan kita nggak yakin. Khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun. Itu bisa membuat kita mengimbangi dosa-dosa kita selama ini. Kita berdosa puluhan tahun jamaah.
83 tahun. Dan Allah yang jamin. Khairun min alfi syahr. Makanya harus iman. Untuk bisa antusias, untuk bisa ihtisaban, kita harus beriman. Makanya satu paket, imanan wahtisaba. Kenapa Nabi SAW bisa menghidupkan malam-malamnya 10 malam full? Karena beliau adalah manusia yang paling beriman di muka bumi ini. Itu sebabnya beliau paling antusias. Karena beliau yang paling beriman. Oleh karena itu semangat kita di 10 malam hari ini itu cerminan seberapa besar iman kita kepada firman dan janji Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada siapa yang kerjanya tidur aja di malam-malam ini, itulah imannya ke ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini ampunan, iman dan ihtisaban. Semoga bermanfaat jamaah sekalian. Semua punya kemungkinan. Gak ada cara terbaik kecuali sapu bersih. Dan hanya 10 malam. Hanya 10 malam. Gak lama. Kita bisa istirahat deh. 10 malam aja dipegang. 10 malam. Bukan untuk saya. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk semua ustadz. Untuk diri kita. Bahkan juga bukan untuk Allah. Allah gak butuh. Kita mau tidur ahlan wa sahlan. Kita mau tidur Allah gak rugi. Kita yang akan dihisap. Kita yang punya dosa banyak. Kita yang bertahun-tahun buka hijab. Kita yang bertahun-tahun mungkin menggibah. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah muliakan. 83 tahun lebih bukan berada di pelupuk mata kita lagi, tapi sudah berada di tengah-tengah kita. Fasenya. Dan malam ke-21 adalah malam atau salah satu malam yang dijagokan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menjadi Lailatul Qadar. Masihkah kita menyepelekan malam hari ini? Semoga kita bisa menghidupkan malam ini dan menjadi start yang baik di 10 malam terakhir ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa berjuang memaksimalkan mungkin waktu yang sangat sedikit ini, sebentar, demi Allah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.